Hai guys, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiplo. Oke guys, maaf di beberapa waktu aku nggak on kamera, nggak tampil, tapi aku selalu merindukan penonton-penontonku. Di masa pandemi COVID-19 yang udah kita lalui dari 2019 ke 2021, melewati banyak rintangan untuk menghadapi COVID-19. Aku saranin juga bagi teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin. Vaksin bukan untuk tidak membuat kita tertular dari COVID-19, tapi vaksin untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan aku sendiri juga udah vaksin sampai vaksin kedua, dan aku vaksin Sinovac. Jangan lupa juga untuk konsumsi makanan yang sehat, konsumsi buah, banyak minum air putih, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan. Di video kali ini aku membahas sama kalian itu tentang cerita horor yang aku alami sendiri, bahkan keluarga aku juga alami. Jadi kali ini aku nggak mau share tentang pengalaman orang, tapi tentang pengalamanku sendiri yang aku alami di kampung di rumahku. Jadi ceritanya ini berawal di tahun 2017. Di kampung itu ada di Sidamani, tapi aku kuliah itu di Medan. Aku itu sering pulang kampung itu secara tiba-tiba kalau rindu, karena jarak tempuh dari Medan ke rumah itu sekitaran 4 jam. Kalau lewat dari tol itu kan 2,5 jam. Nah, kalau mau ke rumah lagi itu 1 jam. Aku hitung-hitung jadi 4 jam. Nah, jadi kondisinya gini. Kejadian ini ku alami, kisah nyata yang aku alamin. Bahkan kalau mengingat kejadian itu kadang aku merinding sampai nggak bergerak. Jadi aku itu sebenarnya orangnya penakut, tapi penasaran. Nah, inilah yang aku mau ceritain sama kalian. Jadi kondisinya rumah kami itu terdiri dari 3 kamar. Kamar mama paling dekat dapur, kamarku kamar tengah, dan kamar papa paling ujung. Kenapa papa dan mama pisah kamar aku pun nggak tahu guys. Jadi udah lama sih kayak gitu, mereka dari kecil juga mereka jarang kita lihat sama gitu kan. Kondisinya di kampung itu cuma ada aku dan mama. Abang merantau, kakak merantau, adikku itu sekolah SMK kejuruan itu di luar kota. Nah, aku sendiri yang pulang kampung, aku tuh sering tidur di kamar tengah. Kebiasaanku itu kalau mau tidur itu ke kamar mama, entah sekedar peluk, cerita, atau mungkin banyak lah sampai ngantuk. Nah, aku itu kondisinya nggak tidur di kamar tengah pada malam itu karena aku itu kangen banget sama papa. Jadi kalau aku tidur di kamar papa itu kayak ngerasain papa itu ada, karena ada fotonya juga di sana, bahkan juga aroma tubuhnya di sana. Kondisinya aku itu tidur di kamarnya papa. Pada saat itu juga aku pindah jam 11 malam dari kamarnya mama. Aku pindah ke kamar papa, aku tidur, aku tuh nyaman banget, kayak ngingat masa lalu dimana kalau tidur siang dipeluk sama papa. Di papaku itu pergi tahun 2016. Aku waktu semester 3. Kondisinya aku tidur, dapat di jam 12 ada dong yang gedor. Jadi gini, kamarku itu depannya itu halaman, dan setelah halaman itu jalan. Kalau dibilang umum sih umum, tapi nggak banget, karena kalian tahu kan di pedesaan yang sering dilewati, tukang jualan juga lewat, bahkan orang mau ke kampung sebelah juga lewat. Jadi kondisinya kamarku itu memang dekat banget tuh sama jalan. Nah, dan pada saat itu kamar itu ada terdiri dari 2 jendela. Nah, di 2 jendela ini lumayan besar. Nah, aku tidurlah. Di jam 12 aku terbangun. Kalian tahu kenapa aku terbangun di jam 12? Ada dong yang ginikan jendelaku. Kalian bisa bayangin. Aku terkejut dong. Aku terbangun langsung. Aku bangun, duduk, langsung lari. Takut, kaget, cemas, khawatir, semua itu yang aku alami nih. Aku gercep tuh lari ke kamar mama. Nah, aku lari ke kamar mama, aku bilang gini sama mama, mama, ada yang gedor jendela aku bilang. Datang mama bilangnya, itu tikusnya tuh katanya gitu kan. Enggak, emang aku bilang gitu kan. Nah, kami bukalah pintu ini. Saking aku penasarannya, kalau dibilang mama aku itu tikus, aku mau pergi dong ke paret yang ada di depan rumah. Karena depan rumah kami itu ada paret segini besarnya. Itu untuk pembuangan yang dibangun sama pemerintah. Aku mau ke paret itu dong. Terus mama bilang, jangan aneh-aneh, katanya gitu. Terus aku bilang, kan mama bilang tadi tikus. Aku bilang itu kan, udah gak usah diperpanjang katanya gitu. Nah, sampai di titik itu aku gak mau perpanjang lagi. Aku jadi kayak penasaran, tapi ya kata mama jangan aneh-aneh ya. Terpaksa gak lanjut lagi melihat ke paret itu. Tapi aku jujur aku masih penasaran.
udahlah, sampai di titik itu aku jadi parno, aku nggak tidur sendiri lagi, aku nggak tidur di kamar ujung, aku nggak tidur di kamar tengah, tapi aku tidur sama mama. Tapi itu nggak bisa aku lupain. Kenapa guys? Sebelum mamaku datang dengan cepat, aku tuh intip dari jendela. Kalian bayangin apa yang kulihat? Ada orang bungkuk masuk ke paret itu. Kata mama bilang itu tikus, tapi aku nggak percaya ada orang bungkuk, dia sembunyi masuk ke dalam. Kenapa mau ku kejar? Aku penasaran, siapa sih orang jahil jam 12 malam bungkuk masuk ke paret, udah gede-gede, udah bikin aku panik. Tapi ya aku nggak lanjutkan. Sampai di titik itu, karena kami liburnya itu 3 bulan, ya adikku kan sering pulang ke rumah. Nah, ketika dia pulang ke rumah, seperti biasa, dia pasti yang nempatin tempat tidur papa. Nah, tapi kebiasaan kami itu tetap sama guys. Jadi kami sebelum tidur itu pasti meluk mama dulu, cerita-cerita sama mama dulu di kamarnya sampai benar-benar ngantuk, baru pindah ke kamar masing-masing. Kondisinya karena adikku itu udah mengambil bagianku, dalam arti kan dia yang ngambil mama, dalam arti ngambil, bukan ngambil gimana-gimana. Ya aku nggak suka waktuku bersama mama itu diganggu. Nah, aku kasih dia waktu bersama mama, aku nggak ke kamar mama, aku langsung di kamarku. Nah, kondisinya aku langsung cepat pindah dan dia lebih banyak cerita ke mama. Dan aku tuh pindah ke kamar tengah. Selang beberapa jam kemudian dia juga pindah, jadi kami tidur di kamar kami masing-masing. Paling mengejutkannya lagi dong, jam 3 malam. Jadi kondisinya guys, aku itu tidur kalau nggak jam 3, jam 2, paling cepat jam 1. Aku sebenarnya udah tidur tengah 3. Jam 3 itu kan kayak ayam-ayaman gitu ya, dalam arti tidur nggak tidur gitu kan. Aku dengar dong, ada yang manggil nama adikku, Jul, katanya gitu. Merinding. Jadi gini, adikku langsung gercep dong dari kamar ujung ke kamar ujung lagi untuk ke kamar mamaku. Nah, kondisinya aku pun tiba-tiba langsung kayak lari. Terus aku bilang, kenapa lari Jul? Aku bilang gitu kan. Kau juga kenapa lari, katanya gitu. Nah, terus aku bilang, aku itu lari karena kau lari. Ya aku terkejut sontak. Jadi aku itu lari shock aja. Terus dia bilang, aku lari karena ada yang manggil nama aku, katanya. Alah, bohong. Itu cuman perasaanmu aja, aku bilang kayak gitu. Enggak, serius ada yang manggil nama aku. Sebenarnya aku tahu gitu ada yang manggil namanya, tapi kenapa aku nggak langsung bukakan sama dia? Karena biar dia nggak takut. Nah, kondisinya dia ada ketakutan, tapi aku nggak mau langsung bukakan sama dia. Tadi awalnya dia bilang, hoi, hoi, hoi. Endingnya dia bilang, Jul. Kalian bayangin, ada yang manggil nama kalian jam 3 malam. Pada saat itu aku udah parno sebenarnya, karena memang ada yang manggil dia. Baru lama duduk, aku tuh benar-benar nggak bisa tidur. Datang mamaku, udah tidurlah kita di sini semua, katanya. Ya terpaksa dong, udah di dalam ketakutan, ya paksa tidur berjamaah, tidur barengan semua. Datang mama, angin nih itu nggak ada. Masalahnya yang dengar itu bukan cuma adikku, tapi aku juga dengar. Nah, kata adikku, rupanya kadang ada kuntilanak yang merangkak di depan rumah kami itu. Aku juga mikir, benar Jul, iya. Jadi itu bukan 1 kali 2 kali, tapi sering, katanya kayak gitu. Sampai di titik itu juga, aku juga sering ada ya dengar di atap kami itu suara orang jalan. Kalau kucing nggak mungkin ada sampai kayak berat gitu langkahnya, sampai kayak berjejak gitu. Karena apa? Rumah kami itu memang seng ya, tapi dibatasi asbes itu. Kalau asbes kan itu salah satu peredam suara, jarang banget tuh kita bisa dengar suara kencang. Sedangkan hujan aja pun dari yang kencang banget disaring menjadi agak redam. Ini jejak ini sering banget tuh kejadian di rumah. Bahkan di depan itu juga kadang kalau udah malam purnama katanya ada yang melakukan ritual-ritual. Banyak sih kejanggalan-kejanggalan aneh yang terjadi di rumahku. Cerita selanjutnya aku mau ceritain juga kejanggalan aneh yang terjadi di rumah kami. Jadi gini, kondisinya ayahku itu kan udah meninggal di 2016. Terus datanglah orang bertamu ke rumah. Itu datang di 2016 juga. Nah, kondisinya kamar mandi dari rumah itu agak jauh. Jadi kebiasaan ayahku itu adalah mandi malam-malam. Jadi nular tuh sama aku. Kebiasaanku juga mandi malam-malam. Nah, bayangin ya, gak ada orang di dapur, di ruang tengah ada mamaku dan ada tamu jam 9 malam. Ada dong yang guyur air pakai gayung. Itu di belakang rumah. Dan di situ diam semua. Mungkin
ayahmu lagi mandi, kata mama. Kita nggak berani ke dapur kayak gitu, kita nggak berani, bukan nggak berani tapi lebih males deh ngerepotin diri ya kan untuk lihat ke dapur. Itu mandi ayahmu, katanya gitu. Nah aku tetap nggak percaya, mungkin itu tetangga mandi jam 9 malam. Tapi kalau aku pikir-pikir nggak mungkin tetangga, karena tetangga kami itu udah lanjut usia, umurnya itu udah 60-an, nggak mungkin mandi jam-jam 9 malam. Nah selain daripada itu, di hari Minggu kejadian yang menjanggalkan juga terjadi. Jadi kondisinya aku lagi beres-beres rumah, mamaku lagi ibadah. Jadi tinggal aku sendiri di rumah, mamaku ibadah. Nah aku tuh rapiin lemari papaku, walaupun papaku udah meninggal, aku tuh larang mama untuk kasih bajunya sama orang semua. Memang banyakan dikasih, tapi aku bilang jangan semua. Nanti kalau mama punya calon mantu dari kami kan bisa pakai baju papa. Lemari papa itu lagi memang ya tetap nggak ada diubah, walaupun bajunya udah dikasih sebagian. Nah aku rapiin lemari papa karena berantakan, aku rapiin. Nah ketika aku udah rapiin, aku ngepel dapur, ada dong kayak kaki lewat. Aku langsung shock, jujur aku shock di situ. Aku shock, aku lempar pelan, aku lari, bergetar, badanku itu bergetar banget. Aku takut banget pada saat itu. Aku itu nggak berani masuk ke rumah, aku nunggu mama pulang. Bayangin gimana kalian di rumah sendiri tapi kalian takut. Terus ketika mamaku pulang, aku masuk ke rumah dan aku terkejut banget. Lemari pakaian papaku itu berantakan. Aku nggak tahu berantakannya karena apa. Sementara rapi banget. Bayangin baju yang udah kena setrika itu rapi banget, disusun tapi bisa jatuh. Nah kata orang, ya iblis make badan papaku untuk nakut-nakutin kami. Nah sampai di titik itu bukan cuma itu aja, banyak sih kejanggalan. Jadi kondisinya waktu ayahku meninggal itu kan di syuting. Aset itu baru dikeluarkan setelah udah beberapa bulan, baru jadi hasilnya dari percetakan. Waktu mama aku nonton itu kan nangis tuh mama. Dia nangis, aku selalu bikin ketawa sih supaya ya nggak menjadi bebannya. Nah, sampai di kondisi itu kita itu nonton malam-malam pas maghrib. Nah karena kebiasaan di rumah kami itu tidur cepat, jadi kami itu sering langsung masuk kamar masing-masing jam-jam 8. Bangun dong pagi-paginya. Aku masih ingat banget, aku tuh rapi letakin sambung, bahkan letakin kaset itu di atas lemari, di depannya speaker. Kalian tahu apa yang terjadi pagi-pagi? Semua jatuh. Aku nggak tahu jatuhnya itu karena apa, dan nggak pernah kejadian aneh kayak gini jatuh semua barang-barang yang udah kita pakai, yang udah kita tonton. Sebegitu rapinya kita buat. Jatuh berserak, jatuhnya itu bukan cuma jatuh tapi serak tau kan, berantakan, kacau gitu. Nah ya mungkin itu aja sih pengalaman horor yang mau aku bagikan, mau ceritain sama kalian, mau berbagi aja pengalamanku. Masih ada sih pengalaman horor yang aku alami secara pribadi, bahkan juga gimana aku menang atas santet yang mau dibuat sama keluarga aku karena pertolongan Tuhan. Mungkin nanti itu akan ku ceritakan di next time. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau mendengarkan. Kalau kalian mau denger cerita hororku next selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian mau cerita horor kalian diceritakan, kalian juga komen di bawah. Dan kalau kalian mau request kita bahas apa, kalian komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.